supaya semuanya sehat ya. Kita mau ibadah pada saat pagi hari ini, tapi sebelumnya Tante mau nyapa nih satu-satu ya. Noel, kabarnya gimana di rumah? Tambah gemuk gak? Terus Joel, Joshua, James, Andra, Selin, Koko, Elin, siapa lagi? Oh, masih banyak. Gimana? Terus tuh sampai Tante lupa ya, karena lama kita ya nggak pernah. Iya. Sama lagi ya, bentar. Julio, Julio, Jonah, Nona, terus Dela, Ella. Vicky, Pohan. siapa lagi ya? Banyak. Masih Kak banyak. Ivon. Masih banyak. Sudah ya. Ya, yuk kita mau nyanyi sama-sama ya. Yang di rumah juga kita mau memuji Tuhan sama-sama buat Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Aku mau ikut. Kita nggak mau dipaksa, tapi kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau ikut. Aku mau ikut,
sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan setiap pujian kami kami mengenalkan Engkau. Dan sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Praktekkan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita serahkan sama. Halo. 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 Selamat bersukacita. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita belajar bersama-sama. Di dalam hari-hari ini udah senang kan ya? Pada liburan di rumah, udah enak. Jadi udah bisa belajar sendiri, udah bisa bersantai. Nah, hari ini kakak mau memberikan satu renungan buat kita semua. Nih, renungannya terambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 23. Nih, kakak jelasin aja. Waktu itu kisahnya tentang tembok Yeriko. Nah, di dalam tembok Yeriko itu ada seorang yang mengepalai untuk memimpin perang, yaitu siapa? Namanya? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah Yosua. Nah, Yosua ini dia adalah yang memimpin untuk menyerang Yeriko waktu itu. Nah, akhirnya dalam cerita itu nanti ada yang bisa baca dari pasal 6 ayat 1 sampai yang terakhir satu pasal. Nah, di situ dikisahkan tentang bagaimana Yosua mengintai kerajaan Yeriko. Nah, nih kakak mau cerita. Waktu itu Yosua memilih 2 orang pengintai. Nah, 2 orang pengintai ini diutus untuk mengintai kerajaan Yeriko itu seperti apa yang jadi kelemahannya supaya mereka bisa menyerang. Nah, yang luar biasanya waktu itu ada 2 pengintai. Mereka waktu itu sedang dikejar oleh prajurit dari kerajaan Yeriko. 2 pengintai itu akhirnya tinggal di rumah Rahab, yaitu seorang perempuan sundal. Nah, di situ dia bersembunyi. Akhirnya Rahab menerima, dan di situ ada satu janji, adik-adik. Nah, waktu itu 2 pengintai ini berkata kepada si Rahab, kalau seandainya kami boleh bersembunyi di sini dan kami tidak tertangkap oleh tentara Yeriko, kami akan membebaskan kamu dan keluargamu. Nah, akhirnya dengan mendengar itu, akhirnya si Rahab menerima 2 pengintai ini. Nah, hari ini kakak mau bercerita atau mau memberikan renungan tentang berjanji harus ditepati. Nah, di sini siapa yang suka berjanji sama orang tuanya, sama kakaknya, sama teman-temannya, tapi tidak dilaksanakan? Ayo ngaku. Mungkin sama teman-temannya, sama saudaranya, ayo kita nanti main jam 11 deh. Ujung-ujungnya tidak nyampe, teman-temannya udah pada datang. Nah, itu namanya ingkar janji. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan tentang kalau berjanji jangan dilupakan. Seperti kisah ini, waktu 2 orang pengintai berjanji kepada Rahab, mereka waktu sudah dibebaskan, waktu Yeriko sudah dikalahkan, mereka membebaskan Rahab dan keluarganya. Jadi dalam kesulitan apapun, mereka dalam 2 pengintai ini tetap menepati janjinya. Saat mereka sudah lepas dari kejaran tentara Yeriko, akhirnya mereka juga menepati janji. Nah, ini adalah renungan yang singkat yang kiranya adik-adik bisa pahami, agar kalau kita berjanji dengan siapapun, dengan teman-teman, dengan orang tua,
dengan Tuhan mungkin harus ditepati. Nah, oke. Renungan firman Tuhan cukup sampai di sini. Adik-adik belajar, dan kalau berjanji ingat, jangan pernah dilupakan atau diingkari. Oke? Nah, Tuhan Yesus memberkati. Renungannya cukup sampai di sini, bahwa kalau kita berjanji, apalagi berjanji kepada Tuhan, harus segera ditepati. Jangan sampai kita dikatakan adalah orang yang pendusta, orang yang berbohong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang di rumah ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana kami mengikat janji, terlebih janji kepadamu Tuhan. Hari ini kiranya Engkau mengajari kami tentang janji-janji kami, agar kami tidak menjadi orang yang ingkar janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.